Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita, saya dan saudara, itu tidak secara otomatis akan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya itu seharusnya memiliki kerinduan, memiliki kehausan seperti seorang murid. Seorang murid itu, dia akan siap untuk membuka hatinya, membuka pikirannya, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan di sana, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Tuhan Yesus ketika ia menjelma menjadi manusia, ketika ia turun ke dunia, ketika usianya genap 30 tahun, karena bagi orang Yahudi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus berusia 30 tahun. Dan dia memanggil ke-12 muridnya. Muridnya itu mendengar pengajarannya, mengikuti kemanapun dia pergi, dan tentunya murid-murid Tuhan Yesus itu meneladani cara Tuhan Yesus hidup. Dan Yesus menyatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku." Jadi semestinya setiap orang percaya itu mendasari seluruh kehidupannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu disimpan di dalam hati, direnungkan dan dipelajari. Bahkan ada perintah di dalam hukum Taurat itu, ajarlah dan didiklah anak-anakmu dengan hukum Taurat. Bicarakanlah firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu ketika kamu duduk-duduk, ketika kamu tidur, ketika kamu berkumpul bersama dengan keluargamu. Tuliskanlah pada tiang pintu rumahmu. Jadi ada hukum yang memerintahkan orang Yahudi itu untuk mengingat kebenaran firman Tuhan. Dan dalam orang Yahudi itu juga terbiasa ada Talmud, yaitu ayat-ayat Taurat yang dicatat dan dibawa bahkan dalam pergelangan tangan, supaya orang Israel, orang Yahudi itu mengingat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita akan menyelidiki seorang murid itu akan belajar tentang kebenaran. Ia akan mencari kebenaran, bukan hanya sebagai satu pengetahuan, tapi kebenaran ini akan menjadi hikmat Tuhan yang memimpin perjalanan hidupnya. Kebenaran ini akan menuntun, kebenaran ini akan menjaga dan mengarahkan sampai tujuan akhir kehidupan saya dan saudara. Karena tujuan hidup kita itu tidak di dunia ini. Di dunia ini hanya persiapan. Kita hanya sementara. Kita tahu, kita sudah berulang kali diperhadapkan, melihat, menyaksikan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita akan berjalan dalam proses. Kita dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau, sampai kita mencapai kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, setelah kita mencari kebenaran, kemudian yang kedua, kita harus melakukan kebenaran ini. Kita harus meyakini kebenaran firman Tuhan. Ada ayat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, mengapa kita harus mencari kebenaran? Ayat ini berbicara, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran." Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang kehendak Allah, berbicara tentang hadirat Allah,
Makanya Tuhan juga mengajarkan ketika dalam doa Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan Allah itu ada otoritas Allah, ada damai sejahtera Allah yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Perikop Matius pasal 6 itu berbicara tentang kebutuhan umat manusia. Janganlah kamu khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu, makanan, minuman, pakaian, itu akan ditambahkan, akan dilimpahkan, dan kita tidak akan mengalami kekurangan. Oleh karena itu, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah setelah kita beribadah kemudian kita tidak perlu bekerja? Tentu tidak demikian. Jadi kehidupan rohani dan kehidupan jasmani itu harus seimbang, harus balance. Karena Tuhan juga berkata, manusia hidup tidak oleh roti saja, tetapi juga oleh kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kebutuhan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Carilah kebenaran. Makanya kita harus mencari, setelah kita menemukan, kita harus melakukannya. Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan, orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu digambarkan seperti orang yang bijaksana, orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada angin, badai, rumah ini tidak bagaimana? Tidak roboh. Tadi pagi saya melihat status Facebook saudara kita di Jakarta, jadi di Taman Cibodas. Itu tadi pagi, baru beberapa menit, itu banjir, saudara. Jadi ada genangan air yang saya bayangkan itu cukup tinggi. Jadi pasti akan menghalangi seluruh aktivitas. Saya mau bertanya, ketika terjadi banjir, ketika terjadi bencana alam, itu orang Kristen, anak Tuhan ikut mengalami enggak? Ya ikut mengalami sama. Karena itu kondisi alam. Kita bersyukur hari ini saudara bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir. Tetapi kadang penghalang itu datang dari diri kita sendiri. Panas lah, rasanya masih dingin. Rasanya ini cuaca mendukung kalau kita tidur nyenyak ya. Tidak usah bangun. Kadang tantangan itu datang dari kita sendiri. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita itu akan menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ada angin badai, ketika ada pencobaan, ketika ada persoalan menerpa kehidupannya, rumah orang bijaksana ini akan kokoh berdiri, tidak akan roboh. Jadi sekalipun ada tantangan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Saya bersyukur, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai setia di dalam Tuhan. Kelompok Efesus beberapa kali ketika hujan lebat, saudara tetap datang berhimpun. Ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Tidak peduli angin, hujan, selama jalannya masih bisa dilewati. Amin. Saudara datang berkumpul memuji Tuhan. Itu luar biasa. Itu adalah orang-orang yang bijaksana, yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan, mencari kebenaran, melakukan kebenaran, dan akhirnya yang ketiga, menikmati hasil kebenaran. Karena saya dan saudara itu orang berdosa, kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah diampuni. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang benar, bukan karena perbuatan kita benar, bukan karena perkataan kita benar, tetapi posisi kita telah dipindahkan, dipisahkan, dikhususkan. Makanya ada kata eklesia, gereja itu eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang dikhususkan untuk berhimpun menjadi umat pilihan Tuhan. Bahkan dalam bahasa Ibrani itu ada kata ex agorazo. Itu artinya apa? Diambil dari pasar dosa, ditebus
Kita ini telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Makanya ada pujian, bukan dengan barang fana. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Jadi seperti Yosua, firman Tuhan disampaikan kepada Yosua, janganlah engkau melupakan kitab Taurat. Janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi akibat kebenaran, berkat dari kebenaran itu adalah keberhasilan, adalah penyertaan Tuhan. Semua orang saya percaya punya cita-cita. Kalau hidup tanpa tujuan, saudara itu seperti zombie. Saudara tahu zombie? Zombie itu mayat hidup. Jadi nggak punya tujuan. Kelihatannya hidup, tapi sebenarnya dia mati. Makanya saudara harus punya tujuan. Saudara datang ke gereja itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk mamer baju baru, tas baru. Amin saudara. Tidak perlu. Tujuan kita datang kepada Tuhan itu untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tambak Boyo itu tidak ada persaingan secara ekonomi. Jadi orang tidak perlu datang ke gereja itu untuk menunjukkan mobilnya. Tidak ada orang datang ke gereja untuk memamerkan kendaraannya. Tidak ada. Kita bersyukur orang-orang yang sederhana tetapi diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satupun kita yang mengalami kekurangan. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup dalam kemiskinan. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan anugerah yang terbesar yang diberikan kepada Tuhan itu adalah kesehatan dan perlindungan. Saya sangat bersyukur kita semua telah melewati masa pandemi selama 2 tahun. Ketika puncak-puncaknya masa pandemi itu, suara ambulan wing begitu lewat jalan lingkar, lewat sini, lewat mana-mana, selalu was-was hati saya. Jangan sampai jemaat GPI Tambak Boyo. Jadi saya berdoa, Tuhan, taruhlah darah Kristus di atas tiang pintu jemaat Tuhan supaya dilewati malaikat maut. Amin. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kita harus terus mencari kebenaran, melakukan kebenaran, supaya kita dilindungi dan dijagai oleh kebenaran. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Bila firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita, kita terus berpegang pada kebenaran.